Tenogas menarik ya, tapi mungkin nanti aja kita reviewnya di next review saja ya. Nah, sekarang kita akan review Modena. Siapa yang tidak tahu atau tidak kenal dengan Modena, merek yang satu ini ya. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah freestanding Carrara series atau series 5-nya dari Modena. Ini selevel, setara dengan yang saya review sebelumnya, yaitu Beko. Ukurannya sama, 90 cm. Yang Beko sebelumnya serinya GG15115DX. Link reviewnya di sini ya, kalau ingin melihat review saya sebelumnya. Nah, kita coba nanti di akhir video kita bandingkan, kita compare lebih worth it mana, beli Modena atau mungkin Beko, baik dari segi fitur maupun harganya. Oke, kita cek di video berikut. Sebelum kita bahas detail tentang produknya, perlu saya sampaikan, kenapa sih kita harus memiliki freestanding cooker seperti ini? Alasannya yang pertama, praktis. Kenapa praktis? Karena dalam satu unit sudah ada kompor sekaligus ovennya. Kita bisa sambil masak, bisa membuat kue juga di situ. Kemudian yang kedua, pastinya desainnya mewah, sangat premium, elegan ya, menghiasi dapur Anda pastinya. Kemudian yang ketiga, memiliki fitur-fitur yang tidak ada di si api biru, tidak ada di kompor-kompor yang biasa, yang standar. Jadi sangat direkomendasikan Anda memiliki freestanding cooker seperti ini. Baiklah, mari kita lihat unitnya seperti ini. Modelnya sangat premium dengan stainless body, bukan kaleng ya, karena emang produknya bukan kaleng-kaleng nih. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, ada kaca di atasnya, burnernya sudah menggunakan sabaf, sudah semi cast iron, kemudian ada one hand ignition. Kemudian ada thermocouple atau safety flame device, atau disebutnya kalau di Modena gas safety ya. Kemudian sudah menggunakan 2 layer di gas ovennya. Kemudian sudah 3 rings burner. Apa sih fitur-fitur tersebut? Nanti kita jelaskan satu persatu ya. Cara penggunaan produk ini sangat mudah sekali karena hanya menggunakan satu tangan saja, one hand ignition. Tinggal ditekan, diputar, dan keluar api. Ini sangat mudah sekali. Bayangkan kalau tidak memiliki fitur one hand ignition, yang biasanya yang standar ya, kita tekan pemantik, kita putar knobnya, agak sedikit repot saja sih. Oke, kemudian kalau di sini sangat mudah, sangat simpel sekali, tinggal diputar saja. Semuanya sama one hand ignition, baik di oven gasnya ya maupun di kompornya. Kemudian tombol-tombolnya apa saja sih di sini? Ini ada tombol untuk lampu oven, kemudian yang ini untuk turn speed atau pemanggang berputar, yang ini untuk api kompor depan kiri, kemudian ini untuk api kompor belakang kiri, kemudian ini untuk api atas pada oven, ini untuk kontrol api bawah untuk oven, kemudian di sini untuk api atas di kompor ya, yang sebelah kanan, depan kanan, ini yang untuk api atas atau di kompor belakang kanan. Nah, di sini ada timer, tinggal kita putar saja untuk timer di oven. Nah, kita masuk ke bagian manfaatnya dari fitur-fitur yang dimiliki, yang sudah saya jelaskan tadi, sebutkan tadi ya, sangat banyak sekali fitur-fitur yang dimilikinya. Nah, yang pertama adalah sudah menggunakan semi cast iron, kokoh, kuat ya, lebih tahan akan beban yang berat dan anti karat pastinya di sini dengan semi cast iron ini. Seperti ini ya modelnya, kita lihat tatakannya, ini tatakan pada untuk wajan atau mungkin alat memasaknya lebih kuat. Kemudian kalau kita perhatikan di sini ada sabaf burner, sudah menggunakan sabaf burner sama dengan Beko yang sebelumnya saya review ya, sudah menggunakan sabaf burner. Ini made in Italia dan sudah terjamin bagus. Biasanya menggunakan sabaf ini memang harganya mahal karena memang karakter apinya sangat bagus. Kemudian kalau kita perhatikan lagi sudah 3 rings di sini ya, sudah ada 3 pengapian pada burner yang ini, khusus yang ini aja. Kemudian di bagian sini ada pemantiknya. Pemantiknya menggunakan listrik dan ada gas safety-nya. Di sini thermocouple atau safety flame device. Gas safety ini sangat penting sekali karena memang akan aman kalau memiliki fitur ini. Ketika api mati dengan tiba-tiba, maka aliran gasnya akan langsung otomatis ditutup. Jadi tidak akan ada gas yang keluar terus ketika apinya mati. Sehingga lebih aman
dan tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan seperti kebakaran dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke bagian ovennya. Nah, di ovennya ini kalau kita perhatikan sangat kecil sekali ya, karena emang dibagi dua. Yang sebelah kanan ini untuk gas, nanti penyimpanan gasnya di sini. Kemudian di ovennya itu yang seperti ini, cuma 67 liter, sangat kecil sekali. Kita lihat, kita buka saja. Nah, di sini ada 2 layer untuk kacanya, artinya tidak akan panas keluar nantinya. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, raknya ada 4 tingkatan rak yang dapat diatur sesuai dengan jenis makanan yang diproses ya nantinya. Kemudian kalau di dalamnya ada lampu untuk penerangan bagian dalam. Kemudian ada transmit, pemanggang berputarnya untuk ayam, 1 ekor ayam bisa di sini kuat. Kemudian kita lihat lagi di atasnya ada gas safety juga dan ada pemanti. Jadi gas safety-nya ada di bagian oven maupun di kompornya ya. Kemudian di api bawah pun sama, ada gas safety dan ada pemantik juga. Nah, kalau kita perhatikan lagi, dia tidak ada kipas, tidak ada fan ya untuk dalamnya. Bagian enamelnya ini mudah dibersihkan. Nah, kalau kita perhatikan lagi, di sini ada tray pemanggang, kemudian ada tray untuk membuat kue. Ada 2 tray ya, dapat mendapatkan 2 tray yang dapat kita gunakan sesuai dengan fungsinya. Yang keren untuk oven Modena ini, bagian ovennya freestanding ini ya, dia sudah memiliki fitur yang namanya twin flame. Artinya api oven bawah dan atas bisa menyala secara berbarengan agar pematangannya lebih sempurna, lebih maksimal, lebih merata. Nah, kalau yang di Beko yang sebelumnya saya review tidak dapat menyala berbarengan dua-duanya ya. Solusinya mungkin bisa menggunakan pemanasan bawah 70% waktunya dan pemanasan atas untuk mematangkan itu 30%. Seperti itu kan, bergantian. Kalau di sini bisa langsung dua-duanya menyala. Kemudian kalau kita perhatikan lagi di bagian sebelah kanan ini untuk tempat gas. Jadi kesimpulannya, produk ini sangat recommended sekali ya. Karena apa? Karena memiliki desain yang sangat mewah sekali dan fitur-fitur yang sangat kita butuhkan. Oke, kita bandingkan dengan merek yang saya review sebelumnya, yaitu dari Beko, yang ukurannya sama juga 90 cm. Pertama, ukurannya sama 90 cm. Ya, kita bandingkan ya. Kemudian yang kedua, sama-sama menggunakan stainless bodinya. Kemudian yang ketiga, yang Beko dia sudah cast iron, full cast iron. Nah, yang Modena ini dia semi cast iron. Kemudian yang keempat, menggunakan burner yang sama-sama menggunakan Sabaf made in Italy dan sangat bagus untuk proses memasak. Kemudian yang kelima, yang Beko sudah memiliki 5 tungku memasak di atasnya, kompornya ya. Kemudian kalau yang Modena ini hanya 4 tungku saja. Kemudian yang keenam, yang berikutnya yaitu pemantiknya. Untuk Beko sendiri pemantiknya harus menggunakan 2 tangan. Satu untuk ke pemantiknya dan satu lagi untuk knob kontrolnya. Kalau di yang Modena 1 tangan saja, one hand ignition. Ini keren banget. Yang ketujuh, kalau kita bandingkan lagi di bagian ovennya, volumenya berbeda. Kalau yang Beko sangat besar sekali, 111 liter, bisa memasak banyak kue di situ. Kemudian kalau untuk yang Modena hanya 67 liter, sangat kecil sekali. Nah, kemudian di ovennya juga yang ketujuh ya, yang Beko dia api atas bawahnya tidak bisa menyala berbarengan. Kalau yang Modena bisa menyala berbarengan atau twin flames. Kemudian berikutnya traynya, tingkat traynya. Kalau yang Beko ada 5 tingkat tray, di sini di Modena hanya cuma 4 tingkat tray saja. Dan yang ke-10 dari segi harga, ini penting sekali ya. Harganya Modena kalau di situs yaitu masih 19 juta. Kalau di online saya kurang tahu juga, rata-rata mungkin 15 jutaan. Nah, kalau yang Beko itu hanya sekitar 11 jutaan. Lebih kompetitif Beko. Nah, yang terakhir dari segi garansi. Sama-sama sudah 3 tahun garansinya. Untuk yang Beko sendiri, untuk fan atau motornya itu, dia motor fan-nya ya, itu sudah garansinya lebih lama, yaitu 12 tahun. Saya kurang tahu, belum dapat informasi untuk yang Modena. Menarik ya kalau kita bandingkan seperti itu. Nah, nanti mungkin kedepannya kita bandingkan lagi dengan merek-merek Tenogas, mungkin merek-merek besar yang lain, atau TK, atau mungkin Ariston dan lain sebagainya. Kita coba bandingkan lebih worth it yang mana dari segi harga maupun fiturnya. Oke, terakhir cara untuk membersihkannya, burnernya harus diangkat, dilepas ya. Ini harus berkala, terus disemprot dengan cairan penghilang minyak dan dibersihkan, dilap seperti biasa. Oke, sekian review kali ini. Sampai jumpa di review berikutnya. Oh ya, saya buka analitik YouTube saya, ternyata dari 100% yang nonton video saya, 97% tidak subscribe. Jadi mohon subscribe ya teman-teman, kalau dirasa review saya bermanfaat. Kalau tidak ya jangan.
ya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih.